Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Wassadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh, Assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah hal yang luar biasa, istimewa, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bisa rukuk sujud di hadapan Allah, di mana sekian banyak makhluk manusia masih banyak yang tertidur, masih banyak yang lalai terhadap Allah. Tapi kita dipilih untuk bangun, rukuk, sujud, mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita menjadi abdan syakur, hamba yang selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dan di antara nikmat yang besar juga kita bisa memasuki bulan Sya'ban, bulan yang dimana disifati oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, Syahrul Rajab Syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab, bulan kemarin itu kata Rasulullah adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya adalah bulannya Rasulullah SAW. Nah, kenapa disebut sebagai bulannya Rasulullah? Karena di bulan ini Allah menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di bulan ini Allah turunkan ayat yang isinya menginformasikan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Rasulullah. Makanya para ulama memberikan pelajaran kepada kita, memberikan nasihat di bulan ini, perbanyaklah sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini perintah, mari kita sebelum melanjutkan kajian kita bersolawat dulu dengan sholawat Ibil Qulub bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Dan kata Rasulullah, bulan suci Ramadan itu adalah bulan umatku. Bulannya kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan itu adalah bulannya kita, maka kita persiapkan betul masuk Ramadan itu bil ilmi, dengan ilmunya Ramadan, agar kita tidak sia-sia, agar kita mendapatkan yang sempurna di dalam amaliyah Ramadan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya beliau mengatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling utama, paling bagus, paling baik untuk dipelajari adalah ilmu yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau melaksanakan apa, harus dilambari dengan ilmu. Sebentar lagi kita masuk Ramadan, maka tidak boleh kita masuk Ramadan tanpa ilmu, atau ilmunya sisa-sisa tahun kemarin. Kita harus update dan tambah terus ilmunya Ramadan, karena ilmu tentang Ramadan tidak akan pernah habis. Hanya sekali lagi, sebelum masuk Ramadan kita wajib menambah, mengupdate terus ilmu kita tentang apa-apa yang harus kita kerjakan dan meraih keutamaan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, wa ballighna Ramadan, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih pada surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-28 ini Allah sampaikan bahwasanya orang yang sejatinya akal, kolbu, hatinya itu hidup, itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal ayat ini Allah sampaikan dengan kalimat istifham, sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu sebetulnya li zammin, dalam rangka membuli orang-orang yang diberikan oleh Allah akal, pikiran, nikmat tiap hari tanpa henti, tetapi dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala tidak kenal. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berterima kasih. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rukuk sujud. Ini dibuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasanya Allah sampaikan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, kata Allah. Ini diawali dengan kalimat istifham lizamin. Tapi pertanyaan ini sebetulnya dalam rangka merendahkan, menghinakan, membuli. Takfuruna billah, bagaimana kalian itu sampai ada hijab? Takfurun itu asal kata dari kafaro. Kafaro itu artinya tutup, hijab, batas, atau kafir. Kafir itu artinya orang yang tertutup dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada jarak, ada penyekat. Bagaimana mungkin takfuruna billah, kalian semua itu kafir terhadap Allah, membuat jarak dengan Allah Subhanahu wa taala, menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak kenal dengan Allah. Ini kalau dalam bahasanya Bang Haji Roma Irama, terlalu. Dengan Tuhannya saja tidak kenal. Dengan zat yang setiap hari memberikan nikmat terhadap kita, tidak pernah berhenti,
Barang sedetik pun nikmat Allah senantiasa mengalir terus kepada kita. Tapi kadang-kadang kita berucap alhamdulillahnya saja bisa dihitung. Sementara nikmat Allah tanpa hitungan, unlimited. Dalam sehari saja kita nggak bisa menghitung nikmat Allah yang sudah kita rasakan berapa ribu, berapa juta, berapa triliun kali. Sementara alhamdulillahnya kita itu terbatas. Kadang-kadang kita berucap alhamdulillah pas ketika sholat. Karena sholat rangkaiannya dari mulai awal sampai akhir itu isinya muji-muji, isinya rasa terima kasih kita kepada Allah. Artinya apa? Andai kata kita tidak diberikan syariat yang namanya sholat, itu mungkin belas kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita ini tidak diberikan satu sarana untuk menekan kita, untuk supaya kita ini mengucapkan alhamdulillah, memaksa kita mengucapkan alhamdulillah, mungkin dalam sehari kita tidak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekali lagi bahwa sholat itu sebetulnya terapi yang luar biasa. Terapi yang memaksa kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah. Jadi terapinya itu dipaksakan betul kita. Kita sholat dengan mengucapkan, mengawalinya kalimat takbir Allahu Akbar. Itu sudah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu sebetulnya memuji zat yang memberi kita. Setelah takbir kemudian kita mengucapkan doa iftitah. Dan doa iftitah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu banyak, bukan hanya satu. Tapi kenapa para ulama, guru-guru kita seringkali mengajarkan pertama kali kita di dalam doa iftitah itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada lagi doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal salji wal barad. Itu diantara doa iftitah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Tapi kenapa guru-guru kita ini senang mengajarkan doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira? Karena doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira dari awal sampai akhir isinya muji. Isinya cuma mengucapkan alhamdulillah, 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 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan hadzun nafsinya kita dalam doa iftitah kabira walhamdulillah katsira. Beda dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, itu sudah ada kepentingannya kita. Proposalnya kita sudah ajukan. Ya Allah, jauhkanlah ba'id baini wa baina khotoya. Jauhkanlah aku dengan kejelekanku, dengan kesalahanku, seperti engkau jauhkan arah timur dan arah barat. Itu sudah mulai kepentingan kita. Tapi nggak apa-apa, itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tadi, kenapa sirriyah dan rahasianya guru kita senang mengajarkan kabira walhamdulillahi katsira? Karena isinya dari awal sampai akhir itu hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya melatih kita,
mendidik kita agar kita terbiasa dekat dengan Allah, tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berjarak dengan Allah itu disindir, kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian itu bisa berjarak dengan Allah, ada batas dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sama sekali tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwat fa ahyakum, sedangkan kalian, kalau kalian pikir itu yang dulunya mati, fa ahyakum, maka kemudian dihidupkan. Kalau kita mikir ini saja rasanya luar biasa. Dari mati kemudian dihidupkan kembali, ya Allah. Alhamdulillah. Tadi malam kita latihan mati. Ini baru latihan. Padahal sebelumnya kita betul-betul dalam keadaan mati. Sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad kita ini dalam keadaan mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan, dilahirkanlah ke muka bumi ini, dirawat oleh orang tua kita, sampai kemudian kita bisa kenal Allah, bisa kenal dengan Rasulullah, bisa rukuk dan sujud. Ini luar biasa. Maka kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Kalau kita tarik dalam nikmat yang spesifik pagi hari ini, bagaimana mungkin kalian berjarak dengan Allah? Bagaimana mungkin kemudian kalian ini tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwat fa ahyakum. Yang tadi malam kita itu habis mati atau latihan mati dengan tidur, kemudian pagi ini dihidupkan kembali. Yang tidak berbayar, tidak mengeluarkan rupiah sepeser pun, yang tidak mengeluarkan usaha apapun, tahu-tahu jenggelek kita, tahu-tahu mata terbuka kembali, tahu-tahu kemudian kita bisa jalan kembali. Itu nikmat yang luar biasa. Kok bangun tidak mengucapkan, tidak menyapa zat yang membangunkan kita? Itu kata bahasanya Bang Roma Irama, terlalu. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mata baru terbuka, pikiran kemudian sudah kumpul lagi, kita bangun bisa berjalan, mengambil air wudhu, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu puncak daripada puncak rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kok masih hidup. Ya Allah, alhamdulillah kok bisa menghirup udara pagi lagi. Ya Allah, alhamdulillah kok bisa melihat indahnya dunia ini lagi. Ya Allah, alhamdulillah kok bisa menggerakkan badan ini untuk sholat. Itu luar biasa nikmat. Yang sekali lagi tidak semua orang bisa melakukan ini. Makanya disindir oleh Allah, kaifa takfuruna billah. Kenapa kalian berjarak dengan Allah? Kenapa kalian menjauhi Allah? Kenapa kalian itu kemudian membuat sekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian nanti kita diwafatkan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Nah, kalau kita masih di dunia ini latihan hidup mati itu berulang-ulang kali. Itu sebetulnya diingatkan oleh Allah. Kok ya nggak sadar-sadar, kata Allah. Kok ya nggak berterima kasih? Banyak orang yang Allah ciptakan miliaran manusia yang kenal dengan Allah itu bisa dilihat. Yang sudah kenal, yang mau tunduk kepada Allah semakin kecil lagi. Yang sudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa istiqomah semakin kecil lagi. Makanya kita ini yang hadir itu bagian dari
hasil ayakan yang sudah sekian kali, dari ayakan-ayakan manusia, makhluknya Allah yang terpilih. Nah, kita ini termasuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun yang diingat Allah, bangun yang diingat adalah rukuk dan sujud, bangun yang diingat adalah berterima kasih kepada Zat yang membangunkan kita. Nah, makanya sekali lagi ini sebetulnya kalau kita paham betul ayat ini, sindiran Allah sangat lembut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Yang endingnya kata Allah, kemudian setelah bolak-balik hidup mati, tsumma ilaihi turja'un, maka kepada Allah lah kita ini akan dikembalikan. Setelah latihan terus-menerus, kok belum sadar-sadar juga, latihan terus-menerus, dikasih kesempatan umur panjang, kok masih belum kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ilaihi turja'un, padahal kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kembalinya kita kepada Allah diingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah olehmu sekalian, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Nah, di antara untuk mendapatkan bekal-bekal takwa, Allah siapkan 1 bulan full dengan pelatihan-pelatihan, terapi-terapi untuk mendapatkan takwa. Sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita punya pundi-pundi bekal kembali kepada Allah, takwa yang sempurna, takwa yang baik, takwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ini makanya kita persiapkan betul momentum Ramadan itu, jangan lewat kemudian kita tidak menghasilkan apa-apa dari kawah candra di mukanya Ramadan. Maka kita harus persiapkan itu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam masalah bekal takwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nasihat yang luar biasa yang ini tentu menjadi nasihatnya kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau, namanya Jundub bin Jinadah, atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya adalah Jundub bin Jinadah. Nabi memberikan nasihat, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bahra amin. Perbaiki terus perahumu. Karena apa? Karena perjalananmu pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah, itu akan melewati lautan samudra yang luas dan dalam yang kita tidak tahu ujung pangkalnya. Maka kalau mau menyeberangi lautan yang luas dan dalam, kalau bekal kita hanya perahu yang mungkin bolong-bolong, jangan harap akan sampai kepada tujuannya. Kalau bahtera kita ini ada lubang sedikit saja, jangan harap kita akan sampai kepada Allah dengan selamat, pasti akan tenggelam di tengah jalan. Apa safinah itu? Kata para ulama di dalam menafsiri hadis ini, as-safinah huwa dinul Islam.
Safinah perahu kita itu adalah agama Islam. Makanya jaga agama Islam ini, jangan kemudian melakukan satu perbuatan-perbuatan yang menganulir atau membatalkan keislaman kita. Nah, ini harus usaha, diikhtiari. Jangan sampai kita melakukan perbuatan, baik ucapan maupun tingkah laku kita, yang tingkah laku dan ucapan kita itu secara hukum menjadi pembatal Islam. Makanya jaga betul. Ini perahu besarnya namanya Islam. Dalam tafsir yang lain disebutkan as-safina huwa as-sholat. Perahu kita itu sholat. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu wa huwa sholat. Pertama kali yang akan dihisab itu sholat kita. Sholatnya bagus, lempeng, teratur, tidak pernah ketinggalan. Insya Allah perahu kita ini utuh, tidak ada kebocoran. Tapi kalau perahu kita, sholat kita itu sudah subuhnya usolli fardu subuhi kawanan lillahi ta'ala, ini mulai bocor ini subuh kita. Nanti zuhurnya masih di tempat kerja kerepotan, mundur-mundur lagi sampai kita meninggalkan zuhur. Kemudian asarnya di waktu pulang, apalagi di tempat kita, kalau pulang kerja jalanan macetnya luar biasa. Sampai rumah habis waktu asar, ketinggalan lagi, bolong lagi asarnya. Nanti sampai rumah maghrib sudah kecapean, nanti isyanya sudah ketiduran. Nah, seringkali sholat kita ini berlubang. Nah, celah lubang sholat inilah yang kemudian kita harus khawatir, jangan-jangan perahu kita banyak lubangnya. Kalau kita dulu pernah melihat film, namanya film Titanic, film yang kata pembuatnya itu perahu yang modern. Bahkan pembuatnya saja mengatakan bahwa ini tidak mungkin tenggelam, tapi nyatanya kemudian ditenggelamkan oleh Allah gara-gara ada lambung kapalnya yang bolong, air masuk menenggelamkan perahu yang dibuat secara modern. Ini artinya apa? Bahwa sholat kita itu harus betul-betul dijaga. Perahu kita jangan sampai berlubang. Makanya Quran mengingatkan wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahlimu, keluargamu bis-sholat, untuk menjaga sholatnya, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Ini sholat kita. Nasihat pertama dalam rangka menjaga takwa untuk kembali kepada Allah adalah jadidis safinah, perbaiki perahu, jaga perahumu jangan sampai berlubang. Insya Allah kalau perahu kita sederhana tapi tidak ada lubangnya, selamat. Mungkin kita sholat sunnahnya nggak terlalu sergap, tahajudnya yo kadang-kadang, duhanya yo arang-arang, tapi sholat 5 waktunya dijaga, tidak ada satupun yang berlubang. Insya Allah bahtera kita selamat. Insya Allah bahtera kita ini bisa mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, jaga sholat kata Rasulullah. Wa khudhiz zadada kamila. Yang kedua, nasihat Rasulullah, wahai Abu Dzar, khudhiz zadada kamila, ambil perbekalan sempurna. Nabi gak suruh kita untuk bawa bekal yang banyak. Jadi bahasanya Rasulullah, khudhiz zadada kamila, persiapkan dan cari bawa perbekalan yang sempurna. Perbekalan yang sempurna itu seperti apa? Kalau saya boleh gambarkan, itu kalau baca mass media atau berita, ada seorang astronot mau ke bulan, yang jarak bumi ke bulan itu ribuan kilometer, yang ditempuh itu dengan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Kira-kira andai kata astronot itu mau ke bulan dengan perbekalan yang banyak, bawa beras bertonton, kemudian bawa
mie instan atau bawa macam-macam untuk bekal hidupnya yang banyak, kira-kira roketnya bisa terbang? Nggak akan bisa terbang. Makanya yang dibutuhkan adalah khudhiz zadada kamila, bukan khudhiz zadada katsira. Bukan perbekalan yang banyak, tapi perbekalan yang sempurna. Sempurna itu apa? Artinya mencukupi setelah dihitung berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan. Kemudian berapa nutrisi yang bisa mencukupi untuk hidup perjalanan berangkat dan pulang. Itu sudah dihitung, dikalkulasi. Kira-kira supaya bisa mencukupi berangkat kemudian pulang. Tidak perlu dengan banyaknya perbekalan, tapi sempurna mencukupi apa yang menjadi kebutuhan badan, nutrisinya, gizinya dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran hadis Rasulullah mengingatkan itu. Jadi kita tidak disuruh untuk berbekal yang banyak, tapi sempurna di setiap apapun. Misalnya kita melakukan sholat, jadikan sholat kita itu sempurna. Sempurna itu yang bagaimana? Bil ilmi, didasari, dilambari dengan ilmu. Kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Kalau apapun yang kita lakukan tidak didasari dengan ilmu, contoh dari baginda Rasulullah SAW, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Makanya sekali lagi, ilmu menjadi fondasi dasar di dalam kita meletakkan dan melakukan apapun perbuatan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar, dan tentu ini nasihat kepada kita juga. Ya Abu Dzar, khaffifil himla fa innal 'aqda ta'u. Abu Dzar, kamu akan melakukan satu perjalanan yang sangat jauh. Yang perjalanan itu boleh jadi nanti akan menaiki gunung yang sangat tinggi. Perjalanan pulangmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang di depanmu ada bukit yang sangat terjal, ada lembah yang sangat miring, jadi tidak lurus-lurus saja. Maka ketika kita dalam perjalanan yang naik turun dan membawa di pundak kita itu beban yang sangat berat, pasti kita akan mengalami kepayahan. Maka disuruh oleh Rasulullah, khaffifil himla, peringankanlah bebanmu. Abu Dzar kemudian tanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beban? Nabi tidak langsung jawab, tapi balik tanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, hal andaka ta'amu yaumin, apakah engkau punya persediaan makan untuk esok hari? Naam ya Rasulullah, saya punya persediaan makan untuk esok hari. Ditanya lagi oleh Rasulullah, hal andaka ta'amu salasatu yaumin, apakah engkau punya persediaan makan untuk 3 hari? Naam ya Rasulullah, saya punya persediaan makan untuk 3 hari. Maka baru kemudian Nabi SAW menjawab, wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwasanya persediaan makanmu untuk esok hari saja itu sebetulnya beban yang berat untuk kamu pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini tentu tidak mengajarkan dan tidak memerintahkan kita menjadi orang miskin, tidak. Karena dalam hadis-hadis yang lain itu Nabi juga memerintahkan kita untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang berpunya, untuk menjadi orang yang di atas suka memberi dan tidak bisa memberi kecuali kita punya harta. Kita juga disuruh untuk menjadi orang yang suka menolong dan tidak bisa menolong kecuali kita itu punya sesuatu yang lebih, termasuk harta kita. Maka hadis ini dimaknai sebagai ikhtiar, kehati-hatian
agar kita di dalam mencari maisha penghidupan, jangan bahasanya kita itu wal-wal kedua, nggak tahu aspal, nggak tahu bantal, nggak tahu sandal dibuntal bahasanya. Jadi harus betul-betul punya kewaspadaan ekstra, kewaspadaan, kehati-hatian yang sungguh. Jihadnya kita di dalam tolabul halal, mencari penghidupan yang halal, betul-betul harus strength, harus kita ini kuat. Karena apa, di zaman sekarang luar biasa. Kadang-kadang ada yang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, kita harus jihadnya adalah jihad tolabul halal, mencari penghidupan yang halal, meskipun itu dengan perjuangan yang luar biasa. Dan perjuangan dalam rangka tolabul halal, andai kata saat itu diwafatkan oleh Allah, kita diberikan apresiasi sebagai mujahid, orang yang syahid, orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid dunia. Ini apresiasi dari Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi itu adalah warning, peringatan kita, kehati-hatian, jangan sampai kemudian tadi bahasanya wal-wal kedua. Pokoknya kita dalam mencari maisha, penghidupan, tolabul halal, mencari betul-betul yang halal. Jadi hati-hati. Karena apa? Harta atau persediaan makan saja untuk esok hari yang kalau dicari dengan cara yang tidak halal, maka itu bisa menjadi beban yang sangat berat. Apalagi menumpuk-numpuk harta sampai 7 turunan yang tidak tahu mana halal, mana haram, mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian sikut kanan, sikut kiri. Nah, ini betul-betul jadi beban yang sangat berat. Makanya supaya beban kita itu ringan, perbanyaklah sedekah, kata Rasulullah SAW. Karena sedekah itu adalah membawa harta kita, tapi kita titipkan kepada orang lain. Ada masjid mau dibangun, kemudian kita titip ikut bantu, kita wakaf, kita sedekah, kita infak, maka itu sejatinya adalah harta kita yang kita itu akan menemuinya nanti di akhirat, tapi tidak kita bawa sendiri, ringan. Jadi bahasanya digosenkan, gosennya lewat pembangunan masjid, pembangunan musola, madrasah, kebaikan, tempat-tempat kebaikan kita titip. Yang itu sejatinya adalah harta kita yang kita tidak usah repot-repot membawa. Ada fakir miskin kita bantu, tetangga kita mau berobat susah kita bantu, ada anak putus sekolah kita bantu. Itu sejatinya adalah khaffifil himlah, memperingan beban kita. Jadi nggak usah repot-repot kita bawa. Kalau bahasanya sekarang kita mau ke Jakarta, mau kemana saja, nggak usah repot-repot bawa beras, bawa sayuran, cukup dengan berbekal ATM saja. Karena uangnya sudah dititipkan ke bank. Nanti suatu saat kita butuh, tinggal geser. Tidak usah repot-repot. Kalau seperti zaman dulu haji, orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, kalau haji itu berbekalnya berasnya banyak. Pokoknya koper isinya bekal makanan. Nah, ini kan memberatkan kita. Zaman sekarang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, khaffifil himlah, peringan beban, gak usah repot-repot. Cukup dengan bekal ATM, nanti suatu saat kita butuh tinggal digeser. Nah, ini bahasanya Rasulullah SAW luar biasa. Maka perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan buat susah sendiri. Karena apa, sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini diingatkan bahwasanya fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kembali kepada Allah, satu, pastikan
bahwasanya kendaraan kita, perahu kita ini sehat, tidak berlubang, bahan bakarnya siap. Kemudian yang kedua, zadada kamila, pastikan perbekalan kita itu sempurna. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, pastikan kita tidak membawa beban yang berat, agar kita kembali kepada Allah tidak mengalami kepayahan. Kadang-kadang ada orang sudah mau meninggal dunia dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, itu masih gondeli dunia, masih gondeli kerjaannya, masih gondeli tentang hartanya, sehingga apa? Meninggal itu dalam keadaan susah. Karena apa? Masih gondeli tadi, masih bawa beban. Makanya kita sudah dilatih oleh Allah, latihan meninggal dunia itu dilatih mulai dengan latihan pensiun dulu. Dari kerjaan yang dulu rutinitas kerja, pagi berangkat nanti sore pulang, itu dipaksa oleh peraturan-peraturan perundangan kita harus pensiun. Karena pensiun itu latihan sebetulnya. Kalau orang kemudian mau pensiun ini pikirannya macam-macam. Jadi biasanya kan goncang, biasa kegiatan tiap hari, tiap pagi ada, tahu-tahu pagi sudah nggak ngapa-ngapain. Makanya biasanya orang yang mau pensiun itu disiapkan MPP, masa persiapan pensiun, supaya nggak kaget. Sama persis ketika kita mau meninggal dunia yang waktu dan kapannya kita tidak tahu, maka persiapan pensiun yang sempurna, yaitu kematian kita, harus betul-betul disiapkan. Jangan kemudian kita sampai nazar pun masih gondeli harta kita, kerjaan kita. Ini nanti berat sekali, berat di dalam alam ruhaniyah kita. Makanya tadi dilatih dengan pensiun dulu, dilatih dengan mufarroqah dengan dunia. Misalnya kita punya usaha sudah dipegangkan anak-anak, kos-kosan dipegangkan anak-anak, harta sudah mulai dibagikan ke anak. Enak kita dalam pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khaffifil himlah, bebannya sudah ringan. Ini latihan terus-menerus. Maka sekali lagi bahwa alhamdulillah kita diberikan syariat yaitu sholat, diantaranya terapi, latihan terus-menerus untuk menjadikan diri kita itu satu, kenal dengan Allah, yang kedua latihan nyapih dunia. Karena kalau kita sholat itu dunia sesibuk apapun kita sapih dulu, kita letakkan dulu, kita selektif dulu. Kita hanya tawajjuh ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, untuk kalau ada.